Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan media pembelajaran berbasis interaktif learning. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Dan semoga kita bisa terus semangat, berkarya, belajar, dan produktif. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, pada hari keempat ini kita masih bisa untuk mengikuti pelatihan ini. Nah, alhamdulillah ini hari keempat kita temanya adalah bagaimana cara mengoperasikan Eclipse Crossword untuk membuat crossword ya. Masih bersama saya Wulan, salah satu instruktur dari SKI Community. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik dan bisa memberikan impact dalam kinerja Bapak Ibu dalam bekerja sehari-hari. Amin. Oke. Kalau pada pertemuan sebelumnya di hari ketiga itu kan kita sudah tahu ya bagaimana cara untuk mendownload dan menginstal dari Eclipse Crossword. Harapan saya Bapak Ibu tidak ada mengalami kendala yang serius. Jika sudah semua, maka hari ini kita akan bahas cara mengoperasikannya. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya Bapak Ibu melakukan pengecekan di kualitas videonya. Kemarin banyak dijumpai Bapak Ibu yang merasa kok kualitas videonya agak buram, misal tulisan tidak terbaca, maka kami sarankan Bapak Ibu bisa mengubah kualitas video di setting video YouTube Bapak Ibu semua dengan cara mengklik mengklik 3 titik di bagian pojok kanan atas video. Ya, setelah diklik, kemudian pilih kualitas video minimal 360p. Itu sudah cukup jelas ya. Jika 144 maka videonya akan buram ya. Oke. Ini kemarin sudah saya tugaskan ya untuk membuat pertanyaan singkat. Ini saya pin di sini supaya lebih mudah untuk mengaksesnya. Pertanyaan singkatnya itu bentuknya bebas ya. Jadi maksud saya kontennya itu bebas ya, bisa berupa subjek atau mata pelajaran yang Bapak Ibu pelajari atau ampu, bisa juga pengetahuan umum ya. Di sini saya random ya, karena saya ini random, ada pengetahuan umum, ada juga tentang pengetahuan alam dan sebagainya. Ini kita minimize dulu. Dan kemudian kita cari aplikasi yang sudah kita download dan ini kemarin ya. Kita search dulu, klik Eclipse ya, kemudian ada pilihan open, maka kita bisa open aplikasinya. Nah, pertama, sebelum kita mulai ya, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu Eclipse Crossword ya. Jadi Eclipse Crossword adalah aplikasi yang biasa digunakan untuk membuat crossword atau teka-teki silang secara praktis, mudah, dan cepat. Nah, dengan demikian, aplikasi ini tuh sangat membantu bagi kita pengajar yang ingin tetap membuat media pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, yang memancing siswa untuk lebih aktif, tapi tidak punya banyak waktu atau punya banyak kesibukan lain, tapi tetap ingin membuat media ajar yang baik seperti itu. Aplikasi ini akan sangat membantu. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya atau pelatihannya, saya akan membahas terlebih dahulu untuk kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Eclipse Crossword ya. Yang pertama yaitu dia itu aplikasinya tuh sangat mudah untuk di-download dan diinstal ya. Dan dia tersedia secara gratis dan aplikasinya itu ukurannya kecil, jadi ringan, tidak memberatkan RAM dari laptop Bapak Ibu semua. Dan kemudian untuk cara pembuatannya pun praktis dan mudah, sehingga itu menghemat waktu kita semua, dan hasilnya itu juga bisa memicu siswa untuk bisa lebih aktif karena merangsang untuk bisa berinteraksi dengan siswa. Nah, setelah itu kekurangannya antara lain ini tidak cocok ya untuk soal evaluasi yang jawabannya uraian. Kan teka-teki silang pasti jawabannya harus singkat ya, atau soal-soal C1 ya. Kemudian jika siswa itu salah menjawab satu pertanyaan, maka akan berimbas ke jawaban dari pertanyaan berikutnya, karena antara satu jawaban dengan jawaban yang lain itu kan saling terhubung bentuk puzzle ya.
Oke, kita langsung saja membahas untuk tampilan ini ya. Jadi saat kita mendouble klik atau mengopennya, dia akan muncul seperti ini. Ada dua pilihan, I would like to start a new crossword, atau ingin membuat crossword yang baru, atau kita ingin membuka kembali crossword yang sudah pernah kita simpan sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat crossword yang baru ya, mulai dari 0. Baru setelah itu kita klik, lalu kita pilih next ya. Nah, next ada dua pilihan lagi. Untuk word list atau list kata, daftar katanya, ini kita akan membuat daftar kata dari awal ya. Jadi kita membuat sendiri ya, kita pilih yang ini. Atau pilihan yang kedua, I already have a word list or save crossword puzzle that I will use. Jadi saya sudah memiliki word list atau daftar kata dan atau puzzle crossword yang sudah saya simpan yang akan saya gunakan. Ini tidak ya, kita membuatnya dari 0, jadi kita let me create a word list from scratch now. Jadi akan membuat word list atau daftar kata dari sekarang ya. Lalu kita pilih next lagi. Nah, di sini akan muncul dua kolom ya, yaitu word dan clue for this word ya. Isikan satu persatu petunjuk dan jawaban dari daftar pertanyaan yang sudah kita siapkan. Nah, jadi daftar pertanyaannya ini kan. Nah, kita minimize dulu ya. Kita geser ya supaya bisa kerja dengan efisien. Nah, word ini kita isikan katanya ya. Jadi misalnya ini ada rupiah. Ya. Kita rupiah. Nah, untuk kapital atau huruf kecilnya ini tidak masalah karena nantinya akan menjadi huruf kapital semua ya. Terus pertanyaan ini, mata uang Indonesia adalah rupiah. Kita isikan di clue-nya atau petunjuknya. Gini ya. Oke, mata uang Indonesia rupiah. Nah, kemudian kita pilih add to word list. Nah, jadi dia sudah masuk ke word list. Kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan yang kedua. Kulit ya. Kulit kita kopikan di wordnya. Kemudian untuk clue-nya, organ tubuh terbesar dan terluas ya tentunya ya. Organ tubuh terbesar dan terluas yang mengcover seluruh permukaan tubuh, yaitu kulit. Nah, kita add word to list ya. Kita lanjutkan sampai selesai. Oke? Selanjutnya, untuk pertanyaan singkatnya bisa kita input satu persatu di bagian clue, dan untuk jawabannya kita masukkan ke bagian word ya sampai selesai. Ini saya skip supaya tidak terlalu panjang durasinya. Jika sudah, maka kita pilih next. Nah, di next ini akan ada tawaran apakah kita akan menyimpan word list ini untuk kita gunakan lagi atau modifikasi lagi di masa depan atau tidak gitu ya. Biasanya saya pilih tidak. Karena kan untuk word list itu biasanya saya gunakan untuk satu kali evaluasi saja ya. Jadi nanti kalau mau evaluasi lagi ya materinya sudah beda lagi, dan daripada mencari lebih baik kita membuat yang baru. Oke. Nah, halaman berikutnya akan muncul name of this crossword ya. Jadi namanya apa? Kalau di sini karena kita sedang pelatihan, maka kita pelatihan Sky Community. Kalau Bapak Ibu biasanya apa? Misalnya bisa juga kuis sistem pencernaan atau kuis pencemaran lingkungan. Gitu. Pokoknya sesuai dengan bab yang Bapak Ibu sedang ujikan. Nah, kemudian tuliskan nama. Kalau saya pakai nama saya, huruf kecil atau besar bebas ya Bapak Ibu. Nanti akan muncul di crosswordnya. Jika Bapak Ibu sudah selesai untuk menginput nama dan identitas atau nama crosswordnya, maka silakan bisa pilih next.
Di bagian ini akan muncul ukuran dari crossword yang kita inginkan ya. Karena tadi jumlah pertanyaannya itu ada 17 atau 18, maka kita coba untuk angka 17 ini ya, kita next langsung. Nah, ini adalah bentuk puzzle atau crossword yang sudah jadi. Jika memang sudah sesuai, maka bisa langsung di next. Tapi jika memang belum sesuai, kita bisa make another puzzle like this one. Kita klik dulu ya. Nah, jika sudah sesuai, maka bisa pilih next, Bapak Ibu. Baik, kita pilih next ya. Saat kita pilih next, akan muncul halaman seperti berikut ini ya. Biasanya saya pilih empty grid and close jika saya untuk di print ya. Coba kita satu ya. Kita beri nama, biasanya saya judulnya TTS. Kemudian kita save. Nah, akan muncul seperti ini. Ini adalah TTS yang sudah jadi. Jadi ini adalah judulnya, TTS-nya. Kemudian ini yang mendatar, ini yang menurun ya. Dan juga ada nama pembuatnya. Oke. Nah, ini bisa langsung kita print ya. Ctrl P. Kita print jika sudah tersambung dengan printer ya. Jadi dia akan otomatis terkonversi menjadi PDF ya, Microsoft Print to PDF. Oke. Oke. Ini yang biasa saya print ya. Jadi sudah cukup praktis ya. Dan kemudian pilihan yang kedua adalah ini untuk kunci jawabannya ya, answer key grid. Jadi ini adalah kuncinya. Biasanya saya tulis kunci. Kunci kita simpan. Nah, ini sudah muncul dengan kuncinya ya. Jadi praktis. Ini kuncinya. Jika sudah, kemudian interaktif with JavaScript jika kita ingin interaksi langsung dengan siswa di depan kelas saat akhir pembelajaran, misalnya untuk kuis gitu ya. Coba kita klik ya. Kita tulis interaktif. Kita simpan. Nah, kita perkecil saja ya supaya lebih jelas. Oh, kita perbesar lagi. Nah, kita bisa mengkliknya, akan muncul clue-nya. Air yang turun dari langit, misalnya apa? Kita klik hujan, kita tulis hujan. Kita oke. Kemudian yang lain, salah satu kota di NTT. Kalau di sini tadi Atambua ya. Atambua. Oke. Kemudian lagi, ikan bernapas dengan insang. Ya. Kemudian ada lagi lambang negara Indonesia, ya pastinya Garuda ya. Kita lanjutkan sampai selesai ya Bapak Ibu ya. Zat hijau daun, klorofil. Oke. Kemudian tarian khas Bali, tari kecak. Selanjutnya salah satu jamur, shiitake. Kemudian organ tubuh terbesar yaitu kulit, dan terluas tentunya dan terluar ya. Selanjutnya ilmu mempelajari tentang hewan, zoologi. Kemudian ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang. Ya. Organel yang berperan dalam proses respirasi sel yaitu mitokondria. Selanjutnya reptil yang dilindungi, komodo ya. Selanjutnya mata uang Indonesia, rupiah gitu ya. Oke. Kemudian alat tulis yang bisa dihapus, pensil ya. Terakhir coba kita salahkan ya, jembatan penghubung Surabaya Madura. Suramuda gitu ya. Coba kita balik ya, jadi Suramuda. Oke. Nah, ini kan ada satu clue yang salah ya. Coba kita cek puzzle-nya. Nah, satu error dan satu incomplete word
was found. Jadi ada satu jawaban yang salah ya. Nih, nanti kalau betul kita ubah misalnya. Yang betul adalah Suramadu. Seperti itu. Ya. Oke, kita cek lagi. No error, but satu incomplete word. Yang mana nih? Oh ya, jadi ada satu yang terlewat ya, yaitu ini kucing yang Jerry takuti, yaitu Tom. Oke. Ya. Jadi jawabannya sudah betul semua. Ini bisa kita gunakan langsung di kelas untuk proses evaluasi di akhir pembelajaran. Bisa untuk kompetisi antar siswa, bisa antar kelompok, seperti itu ya. Jadi kita review ya. Jadi tadi untuk filenya ada 3 ya. Ini tadi saya menyimpannya di percobaan ini ya. Jadi ada 3 file yang harus Bapak Ibu buat ya. Yaitu yang pertama interaktifnya tadi yang JavaScript ya. Seperti ini. Untuk ini silakan Bapak Ibu coba klik dan kemudian sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah berhasil untuk membuat Eclipse Crossword, silakan bisa di screenshot ya. Di screenshot kemudian di-upload sebagai tugas di Gform presensi. Oke, selanjutnya yang ini yang kunci juga ya. Kuncinya juga silakan di screenshot ya. Kuncinya Bapak Ibu ya, bukan kunci yang ini ya. Ini adalah buatan dari instruktur ya. Jadi jangan menggunakan yang sama dengan instruktur. Oke, kita close. Dan ini juga ya. Ini jika ingin kita print ya. Jika ingin kita print maka seperti ini ya. Jadi ini bisa diisi dengan menggunakan alat tulis dari siswa. Ini bisa juga untuk kerja kelompok. Baik, jika sudah selesai semua tadi ya, untuk ini yang interaktif JavaScript, empty grid and clue, and answer key grid sudah selesai semua, maka kita juga bisa menyimpan crosswordnya. Jika sewaktu-waktu nanti di kemudian hari kita ingin mengeditnya atau ingin langsung menggunakannya kembali, kita masih punya filenya seperti itu ya. Ini dengan cara save crossword, kemudian tadi ya di folder yang sama saja ya. Ini ya. Udah ya. Demikian untuk pelatihan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Semoga Bapak Ibu semua paham dan bisa mengaplikasikannya untuk membantu pekerjaan kita semua ya. Jadi bisa lebih praktis. Semoga apa yang saya sampaikan jelas. Apabila Bapak Ibu merasa ada yang kurang jelas atau ingin menanyakan lebih lanjut, bisa menghubungi admin kami via WhatsApp maupun Instagram, atau bisa juga menulis di kolom komentar YouTube kami. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pelatihan-pelatihan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.